Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lila Silawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bima. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual yaitu visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat meningkatkan kecerdasan peserta didik dalam mata pelajaran IPA. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan yaitu mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran IPA. Adapun tahapan Bagja yang saya buat sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, yang pertama, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid? Tindakan atau penyelidikannya yaitu yang pertama, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid. Yang kedua, melakukan pengamatan secara langsung. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat atau mendapatkan informasi. Yang keempat, berdiskusi dengan murid secara langsung mengenai pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya yaitu yang pertama, siapa saja yang sudah menanamkan strategi yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan minat belajar siswa? Yang kedua, aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan minat belajar murid? Yang ketiga, situasi seperti apa yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan, menumbuhkan minat belajar murid? Tindakan atau penyelidikannya yaitu yang pertama, mencari contoh nyata praktik baik dari rekan guru yang sudah mampu melaksanakan pembelajaran bagi murid. Yang kedua, melakukan wawancara pengalaman dengan rekan guru tersebut. Yang ketiga, mencari referensi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang menyenangkan dan dapat diterapkan untuk meningkatkan minat belajar murid. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya yang pertama, harapan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang menyenangkan? Yang kedua, bagaimana perasaan guru yang muridnya memiliki minat belajar yang tinggi? Tindakan atau penyelidikan yang pertama, bersama guru dan murid membuat harapan dan evaluasi mengenai proses pembelajaran. Yang kedua, mencari referensi tentang profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses peningkatan belajar murid? Yang kedua,
Bagaimana caranya agar usaha meningkatkan minat belajar murid bisa dilaksanakan secara konsisten? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar murid terus memiliki minat belajar yang tinggi dalam pembelajaran? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat deskripsi minat dan gaya belajar murid melalui survei dan wawancara. Yang kedua, merancang tahapan proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai model pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan minat belajar murid. Yang ketiga, mengkondisikan situasi kelas agar menyenangkan bagi murid. Yang kelima, atur eksekusi. Pertanyaannya, yang pertama, siapa saja yang saya akan libatkan dalam rencana ini? Yang kedua, siapa yang dapat mengarahkan dan memantau dalam meningkatkan minat belajar murid dalam pembelajaran? Yang ketiga, apa rencana tindak lanjut akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakan atau penyelidikan yaitu yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang saya terapkan. Yang kedua, selalu melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Yang ketiga, selalu menyiapkan wadah diskusi bagi siswa untuk berpendapat. Yang keempat, mengembangkan rencana tindak lanjut pembelajaran dan berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.